ke Mojokerto untuk mengunjungi situs-situs di sana untuk belajar dan belajar sejarah di sana ya. Iya guys. Till I get up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di kolam segaran ya teman-teman. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Kolam Segaran terletak di Tugu Trawulan, Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Kolam Segaran ini ditemukan pada tahun 1926 dalam keadaan teruruk tanah. Fungsi kolam segaran belum diketahui secara pasti, tetapi menurut masyarakat di sekitarnya kolam tersebut digunakan keluarga Kerajaan Majapahit untuk berrekreasi dan menjamu tamu dari luar negeri. Kolam ini memiliki luas kurang lebih 6,5 hektar, membujur ke arah utara selatan sepanjang 375 meter dengan lebar 175 meter. Sekelilingnya tepi kolam dilapisi dinding setebal 1,60 meter dengan kedalaman 2,88 meter. Kolam ini merupakan satu-satunya bangunan kolam kuno terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke Museum Trawulan yang letaknya tidak jauh dari yang kita kunjungi pertama, yakni Kolam Segaran. Kita hanya cukup menyeberang jauh saja, dan yang pastinya kita akan melihat apa yang saja yang terdapat di dalam museum tersebut. Ya, tunggu saja. Terima kasih. Ya, kita sekarang sudah masuk di wilayah Museum Trawulan. Kita di sini mendapatkan penjelasan dari pemandu mengenai Museum Trawulan. Ya, penjelasan sedikit dari saya kali ini mengenai Museum Trawulan. Museum Trawulan adalah museum arkeologi yang terletak di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trawulan. Tempat ini merupakan salah satu lokasi bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Dan kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari masa Kerajaan Majapahit, akan tetapi koleksinya juga mencakup berbagai era sejarah di Jawa Timur, seperti masa Kerajaan Kahuripan, Kediri, dan Singosari. Sejarah Museum Trawulan berkaitan erat dengan sejarah situs arkeologi Trawulan. Reruntuhan kota kuno di Trawulan ditemukan pada abad ke-19 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Jawa antara tahun 1811 sampai tahun 1816, melaporkan keberadaan reruntuhan candi yang tersebar pada kawasan seluas beberapa mil. Museum baru secara resmi dibuka pada tahun 1987. Bangunan museum ini mencakup luas lahan seluas kurang lebih 57.000 meter persegi. Ya, terima kasih. Ya teman-teman, di sini pada saat kita di Museum Trawulan kita banyak menjumpai koleksi-koleksi benda kuno, contohnya seperti gerabah dan juga benda-benda zaman dulu yang digunakan masyarakat Majapahit untuk hidup dan juga banyak mata uang dan logam yang dapat kita jumpai di sana. Di
antara koleksi museum ini terdapat salah satu koleksi terkenal, yakni Raja Erlangga yang digambarkan sebagai Dewa Wisnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan. Oke, selanjutnya kita menuju ke arah Candi Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu atau juga dikenal dengan sebagai nama Candi Bajang Ratu adalah sebuah gapura atau candi peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Bandung ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan adalah salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Menurut catatan Bacan Pelestarian Peninggalan Nagara Mojokerto, Candi Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Ya, itulah sedikit penjelasan dari kami mengenai Candi Bajang Ratu. Oh ya teman-teman, tujuan kita selanjutnya yakni Candi Tikus yang berada tidak jauh dari Candi Bajang Ratu. Nah, sebelum kita melakukan penelusuran tersebut, kita melakukan pengarahan yang dari Bapak Pengarah. Candi Tikus merupakan bangunan perketaan. Hal ini dilihat adanya miniatur candi di tengah bangunan. Nah, kita lihat ini, dan di sini ada bilik 1 dan bilik 2. Ini apa fungsinya? Ini untuk pertitaan, yaitu dari sebelah barat untuk laki-laki, sebelah timur untuk perempuan. Bangunan Candi Tikus didominasi oleh batu bata, sedangkan andesi digunakan untuk pancurannya. Dinding Candi Tikus dibuat berteras sehingga tanah sekitarnya pada dinding bagian bawah batu. Perbedaan bahan bangunan yang digunakan tersebut menimbulkan bukan bahwa Candi Tikus dibangun melalui beberapa tahap. Dalam tahap pertama digunakan batu merah berukuran besar, sedangkan dalam tahap kedua digunakan bata merah berukuran kecil. Dengan kata lain, bata merahnya berukuran lebih besar, usianya lebih tua dibandingkan dengan usia yang lebih kecil. Adapun pancuran air di bata merah yang dibuat pada tahap pertama sehingga kaku. Ya, oke, tujuan kita selanjutnya menuju ke makam Troloyo yang terletak di Duku Suku Sidoda di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Situs Troloyo merupakan salah satu bukti keberadaan komunitas Muslim pada masa Majapahit. Situs ini terletak di Dusun Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Untuk mencapai situs ini dapat ditempuh dari perempatan Trawulan ke arah selatan sejauh kurang lebih 2 km. Makam Troloyo ini terkenal karena adanya makam Syekh Jumatil Kobro, yaitu kakek dari Wali Songo. Makam Troloyo di masa lalu memiliki 4 pertaharan atau kompleks pemakaman yang cukup luas dan 2 lainnya yang lebih kecil. Masing-masing kompleks pemakaman dikelilingi dengan tembok berbahan batu bata. Tembok khas Majapahit tersebut terlihat kokoh dengan tinggi sekitar 5-9 inci pada setiap perlahatan dan pintu. Ya, teman-teman, tujuan kita selanjutnya yakni Candi Kedaton. Kedaton adalah salah satu candi peninggalan kerajaan Majapahit dan termasuk dalam sejarah kerajaan Majapahit. Diduga candi ini sudah ada pada abad ke-13. Dilihat dari bentuk candi Kedaton, juga bangunan ini dulunya merupakan rumah dari seorang yang memiliki kedudukan yang cukup istimewa di kerajaan Majapahit. Teman-teman, di Candi Kedaton ini letaknya tidak jauh dari tadi makam Troloyo. Di sini bentuk Candi Kedaton belum beraturan, belum ditemukan bangunan yang seutuhnya, tapi banyak ditemukan benda-benda kuno di sini seperti sumur upas dan lain sebagainya. Bangunannya tertutup ruang sehingga pada saat di sana agak terasa panas. Oke, sekarang kita masuk ke Pendopo Agung ya. Kita menuju ke Pendopo Agung yang tempatnya tidak jauh dari Candi Kedaton.
Ya, di depan ini adalah patung Raden Wijaya. Ya, kita lihat. Ya. Ya, di belakang pendopo terdapat relief yang mengisahkan beberapa kejadian penting selama masa kerja Majapahit. Salah satunya adalah penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit. Teman-teman, ini adalah tujuan destinasi kita yang terakhir, yakni Wihara Buddha Tidur, yang tempatnya juga tidak terlalu jauh dari pendopo. Ya, di pintu masuk kita sudah dapat melihat banyak-banyak patung yang berjajaran di pintu masuk wihara tersebut ya teman-teman. Ya, wiharanya bernama Sasono Bakti. Marilah kita menuju ke dalam untuk melihat patung Buddha tidur. Patung Buddha merupakan asimilasi budaya Helenisme dari bangsa Yunani. Pada awalnya, di ajaran agama Buddha tidak ada maksud untuk mendirikan patung. Namun setelah bangsa Yunani masuk ke India dengan budaya Helenisme, mereka mulai membentuk imaje Buddha dalam wujud patung. Karena terbukanya jalur sutra, agama dan image, patung Buddha mulai tersebar ke negara-negara yang dilewatinya, termasuk Asia Tenggara dan Cina. Akan tetapi ketika budaya Buddha berada di masing-masing negara, image Buddha melalui bercampur dengan budaya lokal dari masing-masing menara. Hal ini dikarenakan pendirian patung bila tidak dicampur dengan budaya lokal, masyarakat tidak akan tertarik. Patung yang dulunya hanya dijadikan sebagai alat pemujaan oleh golongan atau ajaran tertentu, kini bisa juga menjadi sarana media berpromosi yang tepat mendapatkan perhatian dari masyarakat. Oke teman-teman, sekian vlogging atau video singkat dari kami dari kelompok nggak tahu apa namanya inti kelas IPS 1 12 guys. Oh iya, 12 IPS 1. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time.